Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Herly Triana, Magister Manajemen selaku Direktur Rumah Sakit Permata Pamulang. Yang terhormat PT Arla. Yang terhormat Dr. Stefani, Spesialis Anak selaku narasumber dalam acara webinar pagi ini. Serta yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini, meskipun harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Acara ini merupakan acara lanjutan dari serangkaian webinar yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Permata Pamulang. Webinar series kelima ini mengusung tema periode emas 1000 hari pertama kehidupan. Berikut ini saya bacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama ada pembukaan, kemudian ada pemutaran video company profile Rumah Sakit Permata Pamulang, kemudian ada pemutaran video dari sponsor acara ini yaitu PT Arla. Selanjutnya ada presentasi dari Dr. Stefani, Spesialis Anak. Kemudian ada sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini nanti mohon Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Yang terakhir ada pengumuman penerima hadiah dan penutup. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu pemutaran video company profile Rumah Sakit Permata Pamulang. Ya, baik, kita lanjut ke acara selanjutnya. Tapi untuk sebelumnya kepada para peserta dimohon untuk menonaktifkan mikrofonnya. Lanjut selanjutnya yaitu pemutaran video dari PT Arla. Dipersilahkan.
Selamat datang di Arla, peternakan susu sapi organik bersertifikasi terbesar di dunia. Di sini, susu terbaik dihasilkan dari sapi organik dan diolah secara alami. Gaya hidup sapinya pun organik. Salah satunya Arlen. Dia dan teman-temannya kami rawat penuh kasih sayang. Mereka hanya makan makanan organik, tinggal di lingkungan bebas kimiawi, dan tumbuh alami tanpa hormon pertumbuhan. Kami memastikan lingkungan peternakan tetap bersih dan memantau kesehatan sapi secara real-time melalui sensor digital di telinga sapi. Mereka dibuat nyaman dan dimanjakan, sehingga selalu sehat dan bahagia. Agar menghasilkan susu organik berkualitas, persembahan untuknya. Karena lebih natural, lebih baik. Yang terbaik dari Arla Indofood. Selamat datang di Arla, peternakan susu. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya, yaitu pemaparan materi oleh Dr. Stefani, spesialis anak. Namun sebelum itu saya akan mengumumkan, kita ada pengumuman menarik nih untuk Bapak Ibu sekalian, yaitu kami menyediakan hadiah menarik berupa voucher pulsa dan bingkisan menarik yang akan diundi di akhir acara. Jadi mohon untuk Bapak Ibu tetap mengikuti acara ini sampai akhir. Dan bagi Bapak Ibu yang nanti ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Dr. Stefani, spesialis anak. Nama lengkap beliau adalah Dr. Stefani Amanda Hatibi, spesialis anak. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 3 November 1986. Beliau menyelesaikan pendidikan kedokteran umum di Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto pada tahun 2008. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan dokter spesialis anak di Universitas Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan 2020. Berbagai macam pelatihan dan pertemuan ilmiah sudah beliau ikuti. Beliau juga mendapatkan penghargaan sebagai peserta terbaik dalam evaluasi nasional terpusat dokter spesialis anak pada Februari 2021. Kepada Dr. Stefani, spesialis anak, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Waalaikumsalam, Dok. Oke, cukup jelas ya. Sebelumnya saya disclaimer dulu ya, ini saya dan moderator berada di ruangan yang berbeda. Kami jadi bisa lepas masker karena biar bisa lihat ekspresi wajah dengan baik ya. Oke, saya izin untuk share screen. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi nama saya Stefani Amanda dari Rumah Sakit Permata Pamulang. Saya akan menjelaskan, berbincang-bincang lebih tepatnya kepada Bapak Ibu dan Ayah Bunda sekalian terkait tentang 1000 hari pertama kehidupan, yaitu suatu brain's window of opportunity. Oke. Apa sih 1000 hari pertama kehidupan itu? Jadi 1000 hari pertama kehidupan dimulai dari sejak pembuahan. Sel sperma membuahi sel telur dari ibu sampai anak usia 2 tahun. Jadi periode yang paling awal ada 270 hari pada masa kehamilan dan 2 tahun pertama kehidupan. Jadi total sekitar 1000 hari. Nah, sebenarnya apa sih yang penting diomongin dari 1000 hari pertama kehidupan itu? Nah, kenapa? Karena pada 1000 hari pertama kehidupan ini terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang cepat dari seorang anak, terutama di otak anak. Pertumbuhan itu kita bahas satu-satu ya. Pertumbuhan di sini adalah perubahan yang kita bisa lihat secara kuantitatif, bisa diukur seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Nah, hebatnya di usia 1 tahun, saking cepatnya pertumbuhannya seorang anak, di usia 1 tahun berat badan seorang anak itu bisa 3 kali lipat dari berat badan lahirnya. Dan di usia 2 tahun kita sudah bisa perkirakan karena tinggi badan anak itu mencapai 50% tinggi badan dia di saat usia dewasa. Nah, di gambar sebelahnya yang saya tunjukkan ini, kita bisa lihat kecepatan pertumbuhannya. Di sini terlihat nih, ini begitu dia lahir, itu tinggi sekali dia kecepatan pertumbuhan sejak lahir sampai di sekitar 2 tahun awal. Ini kecepatan pertumbuhan yang paling tinggi itu di 2 tahun pertama. Dan dia akan menurun seiring bertambahnya usia, mulai meningkat kembali di saat menjelang pubertas. Namun, itu pun kecepatan pertumbuhannya tidak setinggi di 2 tahun pertama kehidupan.
Karena tadi saya sudah bilang di 1000 hari pertama, di 2 tahun pertama kehidupan itu terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat. Nah, untuk perkembangan juga seperti itu. Nah, perkembangan itu adalah suatu perubahan yang kita bisa lihat secara kualitatif. Misal, seorang bayi dari tadinya nggak bisa ngapa-ngapain, bisa tiba-tiba duduk, terus bisa ngoceh-ngoceh, bisa ngacak-ngacak, senyum-senyum sendiri, bisa main, itu suatu perkembangan yang kita bisa lihat. Nah, di saat 2 tahun pertama kehidupan ini, nah ini terjadi perkembangan yang sangat pesat. Kita bisa lihat ya, ini pada saat awal di dalam kehamilan, sel-sel saraf itu mulai tumbuh, tapi dia masih sendiri-sendiri. Nah, begitu lahir dengan adanya nutrisi yang baik, stimulasi yang baik, sel sarafnya akan saling berikatan, saling memberikan informasi, dan ada tahapan-tahapan usia yang penting bagi perkembangan itu seperti ini. Di usia sejak lahir sampai sekitar 3-6 bulan itu perkembangan penglihatan dan pendengaran itu sangat pesat ya. Kita bisa tahu makan di awal-awal bayi respon kalau ibunya bicara, terus misalnya ada muka ibunya atau cahaya, dia akan melihat ke arah cahaya yang lebih terang, terus dengan suara mainan dia akan menengok. Nah, itu di awal-awal di sekitar 3-6 bulan awal. Lalu perkembangan berikutnya adalah perkembangan bicara yang meningkat pesat di 9-12 bulan. Nah, di sini kan biasanya anak bayi-bayi itu sudah mulai ngoceh ya, mama, baba, dada, demam, seperti itu ya. Itu di paling utama di 6-9 bulan ini. Lalu yang terakhir perkembangan kognitif atau perkembangan yang lebih lanjut lagi, proses berpikir yang semakin berkembang, paling utama puncaknya di 2 tahun pertama. Walaupun dia tetap berkembang, jadi di fase yang berikutnya ini terjadi tadi ikatan antara komunikasi antara sel-sel saraf untuk mematangkan perkembangan kognitifnya. Nah, lalu tadi seperti dibilang 1000 hari pertama kehidupan adalah window of opportunity. Kalau dia tidak dimanfaatkan dengan baik masa-masa 1000 hari pertama kehidupan ini, yang paling ada efek terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Untuk di pertumbuhan nih, contohnya weight faltering. Apa sih weight faltering itu? Nah, weight faltering itu adalah pertumbuhan yang tidak optimal. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, Ayah Bunda lihat nih di kurva pertumbuhannya di buku KIA-nya, kan kita setiap bulan timbang di posyandu ya, kita plot di kurva biasanya kadernya atau dokternya atau dokter spesialisnya akan plotting di kurva pertumbuhannya. Nah, ini dia yang normal, yang baik adalah terus naik mengikuti jalurnya. Ya, itu yang normal. Tapi yang kita sebut dengan weight faltering itu dia tidak naik. Jadi mendatar atau bahkan menurun. Nah, ini mungkin kalau secara angka kelihatannya naik sih Dok, dari 7.500 jadi 7,6 kilo jadi 7,8 kilo. Naik sih Dok gitu. Tapi kalau dia kurva itu dia tidak naik secara optimal, tidak tumbuh secara optimal. Jadi kita sebut dengan weight faltering. Atau yang lebih ekstrim lagi, kalau misalnya kekurangan nutrisinya sangat lama, dia akan mempengaruhi tinggi badan. Jadi anaknya itu akan cenderung pendek. Pendek yang diakibatkan karena kekurangan nutrisi, itu kita sebut dengan stunting. Nah, ini semua bisa dicegah dengan kita optimalkan di periode 2 tahun pertama kehidupan. Karena kalau sudah melewati itu, kita tidak bisa perbaiki dan efeknya permanen. Selain itu untuk perkembangan. Nah, secara tadi kita sudah lihat grafiknya ya. Di paling tinggi itu paling banyak perkembangan baik bahasa, melihat, mendengar, kognitif, puncaknya itu adalah di 2 tahun. Apabila tidak optimal di masa itu, ya anaknya mungkin nanti proses berpikirnya kurang baik, terus susah konsentrasi dengan baik, atau perkembangan yang lain juga terlambat, baik itu bicara, bahasa, seperti itu ya. Oke, nah ini ada penelitian di luar negeri ya, di tahun 2010 dia meneliti dari 54 negara di seluruh dunia, baik itu negara maju maupun negara yang berkembang. Dan didapatkan bahwa memang banyak di periode 2 tahun pertama kehidupan itu bayi-bayi yang mengalami weight faltering. Salah satunya mungkin karena kurang pengetahuan tentang nutrisi yang tepat pada saat bayi itu lahir, ataupun nutrisi ibu itu sendiri pada saat hamil. Ini kita bisa lihat ya. Jadi ya ini berat badan awal saat lahir, ya ini begitu di 2 tahun pertama ini kan 24 bulan ya, makin lama dia makin turun.
Itu walaupun nanti ada beberapa yang dia tetap mencapai berat badan yang balik ke kurva yang baiknya ya, tapi banyak juga yang turun ke bawah gitu. Dan stunting sendiri di Indonesia itu masih menjadi masalah yang sangat harus diperhatikan ya. Dan Indonesia menempati ranking kelima di Asia, di seluruh dunia dengan 36% angka stuntingnya berdasarkan data di WHO UNICEF tahun 2019. Lalu bagaimana dong dok kita mengoptimalkan 1000 hari pertama kehidupan itu? Nah, kita bahas satu-satu ya. Oke, tadi 1000 hari pertama, fase yang pertama adalah fase pada saat bayi itu di dalam perut. Nah, itu di fase pregnancy. Di sini mungkin saya tidak terlalu banyak bahas ya, karena ini di ranahnya untuk bagian dokter pembidana. Nah, yang penting di sini adalah nutrisi ibu harus baik. Bagaimana gizi ibu? Gizi ibunya, apakah ibunya kurus, atau ibunya kurang gizi, kurang makan protein, atau kurang zat besi, itu sangat mempengaruhi perkembangan bayi di dalamnya, baik itu otak maupun organ-organ yang lainnya. Begitu pula dengan stimulasi. Stimulasi di dalam pada saat di dalam perut bayi itu penting. Sering nggak diajak ngobrol sama ibunya? Sering nggak ya dia elus-elus perutnya atau dibacakan ayat suci gitu? Seperti itu yang stimulasi yang penting dari sejak bayi itu masih di dalam rahim ibu. Nah, saya akan bicara lebih lanjut tentang yang setelah dia keluar dari rahim ibu ya, setelah lahir di setahun pertama dan 2 tahun pertama kehidupan. Nah, tadi saya sudah bahas juga nih ya, tadi saya bilang yang pengaruh kesehatan ibu, status nutrisi ibu itu sangat mempengaruhi dari sejak dia di dalam rahim hingga fase laktasi. Jadi kenapa? Karena ASI itu kan semua tergantung apa yang ibu makan ya. Kalau misalnya ibunya sukanya kurang baik atau status nutrisinya nggak bagus, kurus terus, atau makan karena dia sakit dia jadi kurang gizi, ya pasti ASINya nggak berkualitas. Mungkin ASINya volumenya bagus ya, anaknya tampak kenyang tapi isinya tidak berkualitas. Jadi kenyang karena volume bukan karena nutrisinya baik, dan efeknya apa? Anaknya nggak tumbuh gitu, bisa tadi weight altering, bahkan bisa stunting gitu. Lalu setelah akhir yang paling penting lagi adalah proses complementary feeding atau pemberian makanan pendamping ASI. Ini kalau tidak tepat tidak akan mendapatkan nutrisi yang optimal. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak yaitu ada 3 sebenarnya: genetik, nutrisi, dan lingkungan secara garis besar. Namun berdasarkan penelitian, genetik itu hanya memiliki peran yang hanya 20%. Misal orang tuanya, bapak ibunya pintar banget nih, cerdas banget gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak dikasih nutrisi yang bagus, tidak distimulasi anaknya, tidak diberikan kasih sayang, tetap aja dia tidak menjadikan anak itu berkembang secara optimal sesuai dengan potensi genetiknya gitu. Ya, jadi faktor nutrisi ini yang paling penting awal adalah ASI eksklusif ya, itu dimulai dengan inisiasi menyusui dini. Lalu MPASI yang tepat dengan pemberian makanan yang seimbang. Lalu di faktor lingkungan, stimulasi yaitu pola asuh, perawatan, kesehatan, dan yang paling penting lagi adalah imunisasi. Nah, begitu bayi lahir, di faktor nutrisi yang pertama adalah early initiation of breastfeeding atau inisiasi menyusui dini. Dia itu adalah 1 jam kehidupan pertama setelah dilahirkan dunia, bayi itu dapat secara alami mencari sendiri sumber air susu ibu atau ASI dan menyusui. Itu sangat bermanfaat, baik bagi bayi maupun bagi ibu. Bagi bayi, kolostrum yang ada di tetes ASI pertama ibu itu kaya akan zat kekebalan tubuh, jadi penting buat bayi. Dan untuk bagi ibunya sendiri juga membantu mempercepat proses pemulihan persalinan. Selain itu juga meningkatkan bonding ibu dan bayi. Terus bagaimana ya dok? Oh ya, ini syaratnya, inisiasi menyusui dini itu syaratnya bayi lahirnya bugar ya, bukan bayi yang sakit dia perlu perawatan terus harus dok saya mau inisiasi dini. Tidak begitu tuh, namanya kita tidak memperhatikan kesehatan anak. Jadi gimana dong dok kalau misalnya saya nggak IMD berarti nanti saya bondingnya nggak bagus dong? Nggak begitu juga, karena nanti masih ada tahapan berikutnya ya gitu. Lalu setelah IMD kita harus memberikan ASI secara eksklusif ya, kurang lebih sampai 6 bulan usia bayi. Nah, tips agar berhasil ASI eksklusif: 1, ya, dia harus menyusui on demand. On demand itu sesuka bayi dengan memperhatikan feeding cues. Gimana sih feeding cues itu? Ini mungkin gambar saya yang tampilkan di sini agak kurang jelas ya, agak pecah-pecah. Biasanya dia kepalanya mulai nengok-nengok, terus mulutnya mangap-mangap gitu, terus
gitu-gitu. Terus itu kode 1. Kode 2 udah mulai kesel, makin tangannya naik. Terus masukinlah tuh tangan ke mulut. Mungkin ibu-ibu yang udah pernah mengalami ini bisa merewind kembali, atau yang sekarang bayinya masih di fase-fase ini bisa melihat sendiri anaknya ya, tangannya mulai masuk-masuk, ngecek-ngecek. Itu kode kedua. Nah, terakhir kode keras. Nah, kode keras ini udah kesel. Mungkin kalau pakai bedongnya udah wah dilemparin, habis itu dia jerit. Nah, ini udah telat nih. Biasanya kalau yang kita belum tahu, ibu-ibu memang punya feeling kuat ya, tapi mungkin ada beberapa yang kalau baru masih bingung itu, terus nangis langsung disusuin. Nah itu kurang tepat. Kalau dia udah sampai ke tahapan yang menjerit itu kan udah kode keras. Dia udah kesel tuh, jadi jangan langsung disusuin dulu, tenangkan dulu bayinya, baru kita berikan ASI. Karena nanti bisa juga nanti bisikan-bisikan sebelah, oh ASInya kurang itu, bayinya masih nangis aja. Padahal mungkin tidak seperti itu, karena bayinya udah keburu kesel, nih mama di kode-kode kok nggak ngasih-ngasih ya gitu ya. Oke, terus timing pemberian ASI itu harus penting juga. Di awal bayi lahir itu, bayi harus dibangunin, karena dia kan memang pasti tidurnya panjang. Dia masih mengalami peralihan dari masa di dalam perut, di dalam rahim, begitu sama lahir. Jadi setiap 2-3 jam dia harus dibangunin, digosok kakinya. Jangan, nggak tega dok, nanti anaknya nangis. Ya memang bayi cuma bisa nangis, jadi harus dibangunin, kalau nggak dia nggak nyusu nanti ya. Terus tidak memberikan makanan minuman lain selain ASI. Jadi bayi itu hanya boleh minum ASI kecuali dia ada indikasi tertentu diberikan susu formula misalnya. Yang terakhir adalah manajemen laktasi. Nah, teknik menyusui harus benar, proses posisi dan perlekatan bayi pada payudara juga harus benar sehingga pengosongan payudara optimal. Nah, pada saat fase pemberian ASI eksklusif ini kita harus evaluasi kenaikan berat badan. Berkunjunglah ke posyandu untuk timbang atau ke praktek dokter, dokter spesialis atau rumah sakit. Nah, kita nilai nanti di situ. Pada bayi-bayi yang mendapatkan ASI saja, ternyata berat badannya tidak naik. Kita evaluasi, kenapa dia nggak ada sakit-sakit yang lain? Oh, mungkin ASI-nya tidak cukup. Oke, kita perbaiki dulu manajemen laktasinya. Kita lihat benar nggak ibunya menyusuinya, prosesnya, dan dilihat ASI-nya nanti banyak nggak, berkualitas nggak, banyak hinilnya nggak. Hinilnya itu kalau begitu dipompa, ASI itu akan kelihatan. Yang bawah itu lebih bening, ASI pertama itu lebih bening, ASI yang setelah 15 menit itu dia lebih kental, warnanya lebih putih dan lebih kekuningan. Nah, itu yang lebih banyak mengandung protein lemak. Nah, ada yang ASI-nya itu secara volume banyak, tapi lebih banyak yang formula milk, yang lebih encer, yang banyak kandungan air. Jadi kualitasnya kurang baik. Nah, jadi kita perbaiki semuanya. Kalau berat badan bayi naik sesuai target, lanjut ASI-nya sambil tetap pantau kenaikan berat badan sampai 4 sampai usia 6 bulan. Nah, kalau misalnya kita sudah dengan manajemen laktasi dia tidak baik juga, maka kalau usianya kurang dari 4 bulan, kita perlu tambahkan susu donor atau susu formula higienis. Kenapa sih harus ditambahin ya? Karena itu target kita kan anak ini jangan sampai ke fase weight faltering yang tadi menurun atau dia sampai stunting gitu. Dan kalau memang di usia sudah 4 sampai 6 bulan, boleh dimulai MPASI bila siap. Ya, oke. Jadi pada dasarnya susu itu adalah pangan yang memiliki kandungan gizi yang lengkap termasuk vitamin dan mineral. Jadi susu yang langsung kita dapatkan dari misalnya susu hewani, bila dipanaskan gitu, vitamin dan mineralnya pasti akan hilang. Nah, jadi kalau bayinya memang perlu diberikan susu selain ASI, susu formula, dia perlu ditambahkan vitamin dan mineral di dalam formula bubuknya itu. Namanya prosesnya fortifikasi, sehingga kandungan gizinya juga tetap lengkap. Nah, jenis-jenis susu yang tersedia saat ini di Indonesia itu ada 2 macam secara garis besar, yang diberikan tanpa kondisi medis tertentu, maksudnya untuk bayi yang tidak sakit ya, dan satu lagi dengan kondisi medis tertentu. Yang untuk kondisi medis tanpa kondisi medis seperti susu formula biasa, susu formula organik, UHT ataupun pasteurisasi. Perlu diingat, UHT dan pasteurisasi ini hanya boleh diberikan pada bayi di atas usia 1 tahun. Lalu untuk dengan kondisi medis tertentu, bisa susu formula prematur, susu formula untuk alergi susu sapi, dan untuk kelainan metabolik. Nah, gimana kalau kita mau mulai MPASI? Tadi kan tahapan berikutnya di fase eksklusif MPASI ya. Sebelum kita mulai MPASI, harus lihat dulu nih 2 komponen utama. Siap nggak ini anak secara fisik dan siapkah dia secara psikologis? Nah, apa sih kesiapan fisik itu? 1, dia kepalanya sudah tegak. Bisa dilihat ya di foto ini, kepalanya nggak ada tuh yang gini nih. Nah, ya kalau didudukin nggak boleh kepalanya begini ya.
atau terkulai ke samping, pokoknya dia harus bisa menahan kepalanya tetap tegak. Lalu punggungnya juga harus bisa tegak, bukan berarti dia harus bisa duduk, tidak harus seperti itu. Yang penting begitu dia didudukkan, dia tidak terkulai ke kanan, ke kiri, jadi bisa menahan postur tubuhnya nggak oleng gitu ya. Terus kesiapan fisik lainnya adalah tidak ada refleks ekstrusi. Apa tuh dok? Refleks ekstrusi itu melet lah bahasa gampangnya gini-gini gitu. Nah, di usia 0 sampai 6 bulan biasanya refleks ekstrusi itu masih ada. Ada yang bisa hilang mulai 4 bulan, ada yang 6 bulan. Kalau refleks itu masih ada, begitu dia disuapkan makan, dia pasti akan melepeh balik gitu ya. Jadi nggak akan bisa itu makanan masuk ke dalam mulut. Karena kan pentingnya makan itu kan harus prosesnya dengan masuk ke mulut, lidahnya menggulung ke belakang untuk mendorong makanan ke dalam kerongkongan ya. Gitu. Jadi kalau ada refleks itu dia masih belum bisa, berarti belum siap secara fisik untuk mulai MPASI. Kedua, kesiapan psikologis. Nah, kesiapan psikologis misal dia ngeliatin mamanya makan, ih enak banget kayaknya gitu, atau gitu teriak-teriak kayaknya pengen ngambil makanan ibunya gitu, itu dia udah siap makan. Atau ibunya iseng nih kayak gini nih foto yang ini, disendokin dia udah mangap. Nah, secara psikologis dia udah siap. Tetap harus dua-duanya ya, tidak bisa hanya salah satu, dia siap fisik tapi tidak siap psikologis, atau psikologis tapi tidak siap fisik gitu. Jadi harus dua-duanya ada. Oke, lalu MPASI itu harus seperti apa? Nah, dia harus tepat secara jumlah, frekuensi, tepat tekstur, disesuaikan dengan usia dan tahapan tumbuh kembang anak. Di usia 6-8 bulan, kebutuhan energi di luar ASI ya, itu hanya sekitar 200 kalori. Jadi sekitar kalau dirasiokan 30% MPASI, 70%-nya dipenuhi oleh ASI. Ya. Teksturnya seperti apa? Bubur yang kental yang disaring atau di tubuh halus. Bisa makannya 2-3 kali makan utama dan 1 kali snacking. Terus usia 9-11 bulan agak naik, jadi 300 kalori di luar ASI-nya. Teksturnya berupa makanan cincang atau tumbuh kasar dengan frekuensinya naik menjadi 3 kali dengan snackingnya 2 kali. Nah, untuk di atas 1 tahun lebih tinggi lagi tambahannya karena dia rasionya berarti 70% ASI, 70% MPASI, 30% ASI. Jadi kebalikan sama yang usia 6-8 bulan. Teksturnya seperti apa? Makanan keluarga, dicincang kasar, atau bahkan mungkin ada anak-anak yang udah mau makan seperti tekstur makanan keluarga, itu boleh. Nah, tadi kita harus memberikan jumlah yang cukup ya di 6-8 bulan. Tadi frekuensinya saya sudah jelaskan. Kalau dia bayi ASI, dia tetap ASI-nya diberikan sesuai on demand, seperti tadi syarat pemberian ASI. Kalau dia diberikan susu formula yang memang tidak mendapatkan ASI, berarti volumenya kalau untuk di bawah 1 tahun sekitar 600 ml per hari, sementara untuk di atas 1 tahun 500 ml per hari. Dengan catatan untuk di atas 1 tahun boleh juga diberikan dalam bentuk susu pasteurisasi ataupun UHT. Nah, untuk praktek pemberian MPASI yang paling penting adalah food rules. Apa sih food rules itu? Nah, food rules itu satu, dia harus buat jadwal makan teratur. Sebisa mungkin disamakan dengan jam makan keluarga. Orang tuanya, kakaknya, adik atau kakaknya, pokoknya sekeluarga makan jam 7 pagi. Anaknya setengah 6 suruh makan, atau jam 6 pagi suruh makan. Gak usah, samain aja, biar gampang. Dan dia lihat, di situ ada proses dia lihat orang makan. Karena fase pengenalan MPASI ini penting, karena makan untuk anak itu nggak sekedar kita ya makan bisa sambil nyambi segala macam, tidak seperti itu. Jadi disitulah ada proses pembelajaran, karena makan itu buat mereka sesuatu yang asing. Biasanya dia tinggal nempel ke ibunya, menyusui langsung, merasakan payudara ibu, atau misalnya dia dengan dot dia merasakan tekstur dotnya. Sementara sekarang dia merasakan tekstur sendoknya, bentuk sendoknya, mangkoknya aja udah aneh buat dia. Terus cara ibunya nyodorinnya aja, kok kayak gitu ya? Biasanya aku dipeluk gitu misalnya. Terus makanannya begitu masuk mulut, kok begini ya? Penampakan juga, kok warnanya gini ya? Biasanya sesuatu yang aku tahu warnanya kayak gini, walaupun tidak, dia bukan maksudnya putih, enggak seperti itu, tapi kayaknya warnanya nggak kayak gini ya. Itu di otaknya dia selalu berproses. Nah, pentingnya juga makan bersama-sama itu ya dia lihat, oh jadi orang makan gitu ya. Oh makan tuh ternyata enak ya. Kok mukanya menikmati kalau orang makan, oh sendoknya itu seperti ini. Nah itu tuh proses semua input buat dia berpikir biar nanti untuk keberhasilan proses makan di selanjutnya. Nah
Terus yang penting berikutnya adalah lama waktu makan. Maksimal waktu makan itu hanya 30 menit. Ibu sediakan misalnya setengah mangkok, 30 menit yang nggak habis. Nggak usah baper, biar aja. Jadi memang bayinya mau segitu ya udah segitu aja, tidak boleh dipaksakan, harus habis makanannya ya. Dan selama makan tuh tidak boleh ada distraksi, tidak boleh sambil nonton gadget, TV, atau ibunya yang sibuk sambil nyuapin terus dia ketik. Enggak, jangan ya. Di situ juga proses penting adalah stimulasi interaksi antara ibu dan anak. Ayo nak makan, ini sendok yuk, buka mulutnya gini, gitu ya. Jadi itu ada interaksi yang baik. Tuh. Lalu perhatikan tanda lapar dan kenyang. Kadang-kadang mungkin misalnya di waktu makan siang, misalnya dia makan jam 12, setengah 12 mungkin karena saking aktifnya atau habis bermain heboh gitu ya, belum sampai jam 12 dia udah lapar gitu, udah cranky lapar, ya udah kasih makan aja, nggak usah langsung jam 12, nggak masalah gitu. Terus nah satu lagi, kalau ibu membuat makanan sendiri apapun itu ya, jangan keburu, dok anak saya nih udah suka ayam kayaknya, atau udah suka ikan, kemarin udah dikasih jadi makan dok, baru sekali, abis itu besoknya nggak mau lagi, kayaknya nggak suka deh dok. Nggak begitu, karena proses pengenalan makanan itu, satu makanan baru itu membutuhkan sekitar pengulangan 10-15 kali mencoba, baru dia bilang, oh saya doyan ya ini gitu. Jadi jangan buru-buru, baru satu kali nggak doyan, coba lagi, dan coba lagi. Dan yang paling penting dalam pemberian MPASI, kita harus memperhatikan kebersihannya, baik dalam bentuk penyiapan, masak, maupun proses saat pemberian makanannya. Oke, setelah pemberian makan, kita harus pemberian nutrisi. Yang paling penting lagi adalah pemantauan pertumbuhan. Datang ke posyandu atau ke praktek dokter, ke rumah sakit untuk pemantauan pertumbuhan, yaitu dengan mengukur berat badan, mengukur panjang badan dan lingkar kepala. Nanti diploting ke dalam kurvanya ini, ya, seperti di buku KIA. Nanti kita bisa lihat trennya. Atau saat ini karena sudah kekinian ya, semua ada aplikasi, kita bisa juga download aplikasi Primaku dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Di situ kita tinggal masukkan, nanti akan keluar semua grafiknya itu seperti apa. Jadi kita bisa intervensi, kita bisa tahu, anak saya misalnya, ibu nimbang sendiri misalnya, anak saya kok turun ya, langsung cepatlah cari pertolongan kan ke dokter, dok ini kenapa ya gitu. Jadi nggak keburu kelamaan sampai ke fasenya stunting gitu. Lalu pemantauan perkembangan. Area perkembangan itu secara garis besar ada motorik kasar. Motorik kasar itu seperti duduk, berdiri, berjalan, penglihatan dan motorik halus. Motorik halus misalnya dia menyusun-nyusun mainan, terus menjimpit makanan seperti misalnya roti yang dipotong kecil-kecil. Nah, itu motorik halus ya, yang nantinya penting untuk proses juga dia menulis. Lalu pendengaran dan bahasa dan bicara, dan perkembangan sosial, emosional, dan perilaku. Gimana memantaunya? Nah, sekarang semua anak kan pasti punya buku KIA. Ibu bisa lihat di situ perkembangan apa yang seharusnya sudah dicapai anak saya di usia tersebut dan bagaimana menstimulasinya. Gitu ya, ini di buku KIA-nya. Nah, prinsip stimulasi anak. Jadi semua stimulasi itu harus sesuai usia dan perkembangan anak. Jadi nggak bisa maksain anak umur 12 bulan kasih pensil harus bisa bikin gambar bulatnya harus bagus, atau bikin kotak, nggak bisa, kan belum sesuai gitu ya. Simulasi umur segitu ya berarti diajak main, diajak nyanyi, tepuk tangan, nanti untuk merangsang juga bicaranya dia. Dan tahapan perkembangan anak bersifat individual ya, jadi kita lihat anak kita sendiri dia udah sampai tahapan yang mana. Dan stimulasi itu untuk semua aspek perkembangan, nggak hanya motorik kasarnya doang. Jadi seringnya nih diajak jalan, dititah-titah, diajak main, tapi giliran ini dikasih gadget, nah anaknya nggak dirangsang bicara, kasih gadget, anaknya bisa mengerti tuh kan. Jadi itu kan video ya, mungkin ada yang lucu, ada input bahasa di situ kan, baik bahasa kita ataupun bahasa asing, anaknya mungkin mengerti, tapi dia tidak bisa bagaimana sih cara mengeluarkan kata misalnya mobil, dia tahu itu mobil, tapi dia nggak bisa sebut mobil, itu namanya bahasa ekspresi. Nah itu jadi karena stimulasinya itu tidak interaksi dua arah, itu hanya dikasih dengan suatu benda aja, sementara bahasa itu perlu juga interaksi. Nah, stimulasi dapat dilakukan juga dengan atau tanpa alat bantu atau permainan sederhana dan aman. Dan nggak harus beli mainan yang mahal-mahal, ataupun bisa dijadikan alat bantu di rumah. Panci buat ketok-ketok, terus galon buat dorong-dorong gitu. Satu buku cerita aja, ibu bisa buat cerita 1000 cerita mungkin ya kan. Satu buku cerita
kita itu bisa, atau satu gambar aja kita bisa ngarang macam-macam, yang penting kan tetap ada visualisasi satu, input bahasanya dari kita yang bercerita, berimajinasi. Nah, kapan kita stimulasi anak? Setiap momen, tidak ada momen khusus untuk stimulasi. Bahkan bayi baru lahir, kita bisa berikan stimulasi, contoh pada saat dia mandi, kan dibuka bajunya ya, dibuka bajunya, diusap, ini tangannya ya dek, kita usap dulu, kita mandi dulu gitu. Ini tangan kanan, terus ini tangan kiri gitu. Kepalanya belum diusap seperti itu ya. Itu bahkan dari bayi masih lahir baru merah pun kita sudah bisa memberikan stimulasi, baik sentuhan maupun auditori ya, suara maupun kontak mata gitu. Itu pun bisa. Jadi nggak harus ada momen khusus saya mau stimulasi sekian, nggak perlu ya. Itu kapan aja bisa. Caranya tadi ya, rangsang suara, bisa musik, gerakan, perabaan, bicara, nyanyi, bermain, coret-coret, gambar, atau main loncat-loncat di air yang tumpah, main air aja itu suatu stimulasi buat anak gitu. Dan berikan anak reward. Ingat, reward itu tidak harus dalam bentuk benda ya, bisa reward. Ya pintar, sini peluk dulu. Itu bisa reward, itu bahkan lebih baik dan lebih berasa bondingnya buat anak. Oh, saya itu disayang ya. Kalau cuma sekedar pakai benda-benda, dia akan selalu nantinya kan, oh berarti kalau saya melakukan sesuatu harus ada reward berupa benda berwujud gitu. Padahal yang penting bukan itu. Jadi rewardnya itu biar untuk memotivasi anak itu akan melakukan lagi apa yang sudah kita lakukan. Gitu. Nah, tadi yang tidak boleh dilupakan adalah stimulasi bukan untuk mempercepat kemampuan anak ya. Kita tidak memaksakan anak itu harus bisa, nih saya stimulasi harus bisa pokoknya, enggak. Itu prinsipnya bermain dan tidak memaksa anak untuk menguasai kemampuan yang belum siap dikuasai pada usianya. Jadi stimulasi itu untuk mengenali dan mendorong anak mencapai potensi kemampuannya secara individual. Ingat tadi kan prinsip tadi tumbuh kembang anak itu ada 3 pilar utama, genetik, nutrisi, dan stimulasi. Jadi stimulasi itu kita untuk merangsang potensi genetiknya. Kita udah kasih nutrisi nih yang bagus buat bahan bakarnya lah istilahnya. Nah, kita tinggal ngasih stimulasinya nih buat nyetarternya nih, mau belok ke kanan atau belok kiri sesuai arahan kita. Nah, arahan kita tuh apa ya? Genetik yang kita turunkan ke dia, seperti itu ya. Nah, juga stimulasi itu mengenalkan berbagai aktivitas untuk membuat dia percaya diri, berinisiatif, dan meningkatkan kemampuan belajar anak serta sosialisasi anak. Nah, secara fisiologis, ya, jadi efek stimulasi terhadap perkembangan otak itu sangat luar biasa. Pertama itu neurogenesis. Jadi dengan semakin distimulasi, merangsang terbentuknya sel neuron otak atau sel saraf itu semakin banyak, dan sel saraf itu makin berikatan satu sama lain. Jadi hubungan antara sel-sel saraf itu semakin baik. Jadi kalau jalinan saraf itu semakin baik, dia akan informasi dari satu area ke area itu lebih bagus gitu. Terus untuk long term potentiation, jadi dilakukan berulang akan memperkuat hubungan antara area-area otak. Dan untuk satu lagi adalah pruning. Jadi sel otak yang tadinya tidak digunakan atau tidak stimulasi akan menghilang, sementara yang distimulasi dia akan terus terangsang ya, seperti itu. Terus yang penting lagi adalah harus menjaga kebersihan tubuh si kecil ya, semuanya untuk mencegah tadi ya di fase di pilar yang lingkungan. Jadi kita jaga kebersihan agar itu tetap sehat, baik secara kebersihan, terutama secara kebersihan fisik. Dan selain itu jangan lupa imunisasi sesuai dengan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Tujuan imunisasi ini adalah untuk mencegah penyakit-penyakit yang memang bisa dicegah dengan imunisasi. Saat ini sudah banyak imunisasi, ada berapa nih? Cukup banyak ya, bisa dilihat di sini untuk penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Oke, jadi untuk pesan saya, pentingnya di 1000 hari pertama kehidupan itu adalah asah, asih, asuh. Asuh itu kita mengasuh dengan kasih sayang, asuh itu kita juga memberikan nutrisi yang baik, asuh kita memberikan kasih sayang, memberikan stimulasi berupa ajak bermain seperti tadi saya bilang ya. Jangan lupa 1000 hari pertama kehidupan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kembali. Jadi kita melewatkan fase 2 tahun itu dengan baik ya, kita tidak bisa mengulang lagi gitu. Seperti tadi efeknya, contohnya tadi masalah nutrisi ya, kalau dia sudah stunting ya tidak akan bisa kembali menjadi tinggi badan normal. Dia selamanya akan tetap pendek karena stunting tersebut. Jadi ini ada istilahnya adalah still the stage. Jadi
curi kesempatan emas itu. Bukan curi guys, sebenarnya ambil kesempatan itu sebaik-baiknya agar kita bisa menghasilkan anak yang potensial sesuai potensi genetiknya. Terima kasih. Semoga informasi ini membantu. Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Stefani, spesialis anak, atas presentasinya yang sangat bagus sekali ya Dok. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita ambil 3 pertanyaan dulu ya Dok ya. Yang pertama ada dari Ibu Wafdah Syahidah. Bagaimana jadwal pemberian makan? Bagaimana cara pemberian makan bagi bayi usia 1 tahun, Dok? Masih ASI tapi Ya, dalam dalam apa? Ibu Wafdah. Oke. Saya jawab dulu ya kalau gitu. Oke, untuk masih ASI tapi dalam, mungkin maksudnya dia sudah mulai beri ASI tapi masih menyusui ya. Oke, terima kasih pertanyaannya Ibu Wafdah Syahidah. Nah, tadi seperti tadi yang saya tuliskan di sini di presentasi, bahwa untuk di atas 1 tahun itu porsinya 70-30. Jadi secara garis besar 70 itu adalah makanan pendamping ASI dan 30% ASI. Jadi dia tetap yang utama adalah makan. Jadi harusnya dia udah bukan fase pengenalan makan lagi ya, dia sudah mengerti kalau makan itu ya makan gitu, bukan menyusui gitu. Jadi jadwalnya adalah Ibu buat jadwal makan seperti jadwal makan di rumah ya. Sehari 3 kali makan besar dan 2 kali makan snacking atau makan depan. Nah, makan besar itu mengikuti jam makan keluarga aja. Jadi kalau makan paginya jam 7, ya silakan jam 7, makan siang jam 12 boleh, makan sorenya jam 5, jam 6, silakan ikutin makan keluarga. Yang penting adalah frekuensi makan pertama 3 kali. Bagaimana dengan ASI-nya? Boleh. Syaratnya karena tadi dia hanya 30% porsinya dari seluruh asupannya, dia boleh diberikan misal pas malam hari, kan biasanya anak pengen tidur sambil nyusu misalnya sama ibunya, boleh. Ibu tidak boleh memberikan ASI 2 jam sebelum makan. Kenapa? Tujuannya biar anaknya lapar. Kalau enggak, dia akan kenyang dengan ASI-nya gitu. Makanya pasti nggak akan mau makan, nanti trouble. Terus curhatnya adalah, dok, anak saya GTM, anak saya nggak doyan makan. Enggak seperti itu, mungkin seperti itu, prakteknya kurang tepat. Jadi 2 jam sebelum memberikan makan tidak boleh diberikan ASI ataupun cemilan lainnya ya, pokoknya jarakin 2 jam mendekati jam makannya biar dia betul-betul lapar. Semoga puas ya jawabannya. Ya, baik. Selanjutnya, Dok, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Erlangga Bowi. Dok, anak saya usia 2 tahun pas. Berat badannya susah sekali naik. Sekarang beratnya 9 kilogram. Memang dia sangat tidak suka susu. Kira-kira minuman penggantinya yang efektif selain susu apa ya, Dok? Dan makanan yang cocok untuk menambah berat badannya? Di bawahnya lagi ada, Dok, maaf, beratnya 8,4, tingginya 79, bukan 9 kilo. Ya, silakan, Dok. Oke, 8,4 di mana ya dokter Mika ya? Sebentar. Di bawahnya lagi, Dok, ditambah sama Bapak Erlangga. Kayaknya belum nongol di tempat saya. Oh, saya jawab dulu aja ya. Terima kasih Pak Erlangga pertanyaannya. Nah, untuk 2 tahun berat badan 8,7 ya? 8,4, Dok. 8,4, tinggi badan 79, Dok. 79. Nah, ini saya perhitungan kasar aja ya, karena sebaiknya memang di-plotting untuk dapat tahu dengan pasti dia titiknya di gizi yang mana. Sepertinya ini memang berat badannya kurang ya Pak. Gitu. Harusnya di umur-umur segitu sekitar 11-12, jadi 8 itu cukup jauh sebenarnya. Cuma posisi persisnya itu saya harus plotting langsung. Nah, tadi Bapak tanya, dia tidak suka susu, minuman penggantinya efektif selain susu apa? Nah, memang kan prinsipnya dia bukan susu, apalagi ini sudah 2 tahun ya, gitu. Sudah lewat 2 tahun, ya memang susu itu bukan hal yang utama. Utamanya untuk nutrisi umur 2 tahun ini adalah makan. Gitu. Udah kalau bisa malah 100% makan. Jadi bukan 70-30 lagi, karena kan ASI kan kita berikan sampai usia 2 tahun ya. Di atas 2 tahun itu ASINya juga sudah tidak berkualitas dan anak juga memang sudah dominan makan. Jadi harusnya memang 100% sudah makan.
Susu itu hanya complementary, jadi bisa ditaruh di jam kudapan. Itu kan 1 kali maksimal 500 ml. Kalau dia tidak suka susu, minuman pengganti apa untuk misalnya naikin berat badan. Nah, terus terang ini kalau saya lebih senang untuk saya explore lebih lanjut permasalahan apa yang dialami sampai berat badannya bisa nggak mencapai target yang seharusnya. Satu, apakah memang dia sehat-sehat aja? Maksudnya sehat adalah tidak ada penyakit lain yang membuat anak ini berat badannya sulit naik. Itu saya harus tahu dulu. Kedua, kayak dia sehat, bagaimana praktek pemberian makannya di fase pada saat pengenalan itu. Jadi saya biasanya bertanya ke ibunya sangat rinci pada di fase-fase awal dia belajar makan itu seperti apa cara ibu mengenalkannya, berapa banyak makanannya seperti apa, itu saya harus lihat. Dan kalau lebih baik lagi saya lihat kurvanya dia gitu. Jadi tidak bisa langsung apa ya biar buat naikin seperti itu Kak gitu. Karena mungkin praktek pemberiannya juga kurang tepat, misalnya ada beberapa pasien saya seperti ini, anaknya cenderung dikasih doyannya snack. Karena apa? Orang tuanya memberi contoh gitu. Jadi orang tuanya mau anaknya makan, tapi orang tuanya itu makan depan anaknya makan snack terus gitu. Baik itu keripik atau apapun itu yang bukan makan besar. Jadi anaknya merasa bisa kok pakai itu dan itu kenyang, dan buat anak itu sesuatu yang enak kan, karena dengan dia mengunyah yang gampang, nggak pakai ribet-ribet ngunyahnya, contoh keripik ya, nggak pakai ngunyah-ngunyah, dan pasti rasanya kita aja suka kan, gurih, enak, dan dia kenyang habis itu gitu. Tapi kan nggak bergizi. Nah itu, jadi kita pun sebagai orang tua juga harus memberikan contoh yang baik. Saran saya nanti konsultasi lebih lanjut aja ya Pak untuk tata laksananya seperti apa. Terima kasih. Silakan Dokter Meka selanjutnya. Baik dokter, selanjutnya dari Ibu Yeni Wulandari dok. Pagi dok, saya mau tanya kriteria bayi yang sudah siap MPASI sebelum 6 bulan itu bisa dilihat dari apa ya dok? Perlu konsul terlebih dahulu atau bagaimana? Apa memang harus di usia 6 bulan? Terima kasih dok. Oke, tadi saya sudah jelaskan. Jadi kalau kriteria maka syarat untuk pemberian MPASI itu dia harus siap. Saya share screen aja biar enak. Ada 2 yang utama. Sebentar. Oke, ini ya. Yang utama secara garis besar ada 2. Siap secara fisik dan siap secara psikologis. Siap secara fisik itu tadi kepalanya tidak terkulai, jadi kalau didudukin dia nggak gini, nggak ke belakang, pokoknya bisa mempertahankan kepala itu tegak. Termasuk juga batang tubuh ya, jadi dia nggak oleng ke kanan, nggak oleng ke kiri. Walaupun anak ini belum bisa duduk, jadi syarat harus bisa duduk tuh tidak ada. Yang penting dia begitu didudukan, nggak oleng kanan, oleng kiri nih badannya. Gitu. Itu secara fisik. Satu lagi tidak ada refleks ekstrusi. Refleks ekstrusi itu bahasa gampangnya melet. Jadi pada saat bayi lahir tuh dia punya refleks ekstrusi, jadi lebih seperti itu. Nah, itu harusnya hilang di sekitar 4-6 bulan. Kalau ada masih refleks itu, dia tidak akan bisa menelan makanan, karena begitu makanan masuk, dikeluarkan lagi sama dia. Sementara makanan itu kan prosesnya masuk ke lidah, lidah mendorong ke dalam kerongkongan. Jadi belum bisa kalau misalnya ada refleks ekstrusi. Nah, itu kesiapan secara fisik. Untuk psikologis, tadi anaknya harus sudah mulai tertarik makan. Misalnya lihat ibunya makan, lihat kakaknya makan. Mukanya pengen banget. Ibu-ibu mungkin paham ya, misalnya lihat mukanya. Atau gitu, kadang-kadang dia kayak berusaha ngerebut apa yang dipegang ibunya lagi makan roti, pengen ngerebut rotinya, atau baru lihat sendok atau lihat mangap mulutnya udah gitu-gitu udah mangap, itu kesiapan secara psikologis. Dia juga mulai eksploratif, apa-apa dipegang, masukin mulut gitu, terus semua aja kayaknya pengen dipegang sama dia, itu udah kesiapan secara psikologis. Nah, untuk tadi pertanyaan, apakah memang harus dimulai usia 6 bulan? Kita lihat satu-satu ya Bu. Jadi kalau misalnya dia, oke, mana tadi? Maaf ya, bentar saya cari dulu slide-nya. Jadi kalau apakah harus dimulai usia 6 bulan? Tidak harus, tapi kita punya syarat, nggak sembarang, oh harus boleh nih kata dokternya nggak sampai 6 bulan, nggak seperti itu. Jadi nih sharing, oke ya, nih kita lagi syarat ini. Kalau
ini kita ngomongin bayi yang dengan ASI ya. Kalau misalnya dia sudah dengan ASI, dia tidak optimal, terus umurnya sudah mencapai 4 bulan, dan tadi kesiapan tadi 2 syarat kesiapan utama itu sudah memenuhi, boleh dimulai MPASI. Ini tadi kan mulai MPASI bila siap. Tapi kalau memang misalnya dengan ASI aja beratnya cukup, bagus, kurvanya naik, gak ada tuh turun-turun, weight votering, gak ada, semua bagus. Bahkan pasien saya suka bilang, dok anak saya kayak ditiup, kayak melentung gitu, jadi maksudnya gendut banget dok, gitu, ASI doang. Nah, ya udah, nggak usah buru-buru MPASI, sabar aja, ntar ada masanya, 6 bulan aja dikasih. Itu kalau berat badannya naik ya, kecuali kalau yang tadi saya bilang tidak naik, baru kita bisa pertimbangkan MPASI. Begitu. Oke, dokter Ya, Mika, silakan. baik. Pertanyaan selanjutnya. Baik dok, selanjutnya pertanyaan pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ika Nur Syifa. Bagaimana cara pemberian stimulasi bagi perkembangan otak bayi usia 1 tahun, dok? Wah, oke, terima kasih Ibu Ika, pertanyaan bagus sekali. Gimana cara pemberian stimulasi? Nah, stimulasi gak usah mikir pusing-pusing, Bu. 1 tahun, udah ajak main, nyanyi. Nyanyi paling gampang, nyanyi. Kita orang Indonesia kan banyak kan nyanyi lagu-lagu, cak-cak di dinding, balonku. Ibu gambar itu pakai krayon, tuh, gambar balon, sambil nyanyi gitu. Bagiku ada 5, tangannya gini, Bu. Jadi semuanya berekspresi, mulai dari mata kita, omong suara, intonasi, tangan, pakai media lain misalnya tadi bilang gambar, gak usah sibuk-sibuk misalnya saya harus beli flashcard yang mahal, nggak perlu, yang ada aja di rumah dimanfaatkan gitu. Itu saya bilang, jadi sebenarnya bisa apapun menjadi stimulasi ya bagi bayi 1 tahun, atau ibu sambil timang-timang nyanyi, baca ayat suci misalnya, atau kita ini jalan di rumput. Nah, itu pun stimulasi sensoris. Dia akan merasakan beda nih. Jalan di lantai kayak gini, jalan di aspal kayak gini. Coba nggak pakai sendal. Itu stimulasi loh, Bu. Stimulasi sensorisnya dia. Oh, terus kasihlah itu misalnya potongan roti, potong kecil-kecil. Dia suruh ngambil sendiri. Itu dia akan ngambil, pastikan dia mengambil seperti ini. Jadi menjimpit seperti itu. Itu stimulasi juga kan, hal-hal yang gampang yang ada di rumah. Atau snackingnya dia, ibu bikinlah telur orak-arik gitu misalnya, dia suruh makan sendiri pakai tangan, itu pun bentuknya stimulasi. Jadi hal-hal alami, maksudnya yang kegiatan kita hari-hari itu sebenarnya stimulasi. Prinsipnya adalah harus ada interaksi, jangan nih adek makan jebret taro gitu, udah gitu. Jadi kadang bayinya mungkin umur 1 tahun, emang mau diapain, misalnya tadi ya contoh telur orak-arik, mau diapain nih gitu, dia mikirnya gitu, ini mau diapain, ditaro, pegang, buat apa, dilempar, apa dimakan gitu. Jadi nggak ada interaksinya situ, harus ada interaksinya juga. Contohin ke anaknya, nih ambil makan telurnya nih, lihat warnanya ada apa, ada kuningnya, ada putihnya, makan ya, masukin ke mulut, enak gitu. Itu kayak gitu, itu jadi banyak stimulasi yang dapat, nggak cuma satu sekedar menjimpit, ada bahasa, auditori, sensorisnya, dia megang teksturnya gitu ya. Jadi nggak ada yang spesifik harus khusus gitu. Oke, terima kasih Dokter Meg. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ici. Saya mau tanya dok, untuk menghilangkan kepala bayi yang ada seperti ketombe gitu gimana ya dok? Sebelumnya sudah dibersihkan dengan baby oil, tapi ada lagi. Itu kenapa ya dok? Ya, oke, terima kasih untuk Ibu Ici. Ini agak sedikit tambahannya, nice to know jadi topiknya. Itu namanya cradle cap. Jadi bayi-bayi itu di kepala itu kan ada kelenjar, banyak kelenjar minyak ya. Kita kepala itu lebih cenderung berminyak karena ada rambut di situ. Nah, kalau muaranya tidak, setiap kelenjar minyak itu ada muaranya. Kalau muaranya itu tidak terbuka dengan baik, terus ditambah lagi misalnya sering berkeringat, keringat itu kan banyak mengandung kotoran ya, baik dari debu ataupun kulit-kulit kita yang sudah mati, ya itu bisa menutupi kelenjar-kelenjar minyak dan kelenjar keringat di situ. Nah, itu yang akan dia menimbulkan kerak-kerak, dan disebut juga dengan cradle cap. Bisa diberikan, tadi kan Ibu bilang baby oil, coba dengan minyak kelapa boleh sebelum tidur, habis mandi, sebelum tidur diolesin, besok pagi dikeramasin begitu terus sampai dia nanti hilang. Kecuali dia berat ya, mungkin kalau berat perlu tata laksana khusus dari dokter. Begitu Ibu Ici. Ya, baik, terima kasih dok. Selanjutnya dok, dari Ibu Yulianti dok,
Dok, maaf mungkin beda sedikit dari tema. Umur berapa tahun anak bisa mengucapkan huruf, kata, atau kalimat secara jelas? Ya. Nah, terima kasih Ibu Yulianti, pertanyaannya bagus sekali tentang perkembangan ini ya, bicara secara gampangnya Bu, dia umur 1 tahun itu harus punya satu kata yang jelas. Contoh, mama, papa. Mamanya bukan sekedar semua mama, itu namanya babbling. Kalau babbling tuh semua dia bilang mama, 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 mama gitu. Itu namanya babbling. Tapi dia harus bisa umur 1 tahun itu mama itu tertuju kepada mama. Nah, tapi jangan ngarepin misalnya ibu dipanggilnya ibu di rumah ya atau bunda. Dia udah bisa tuh ngomong, "Ih, bunda," gitu. Nggak mungkin. Susah ya. Jadi biasanya itu mama, papa, dada, mam gitu. Dimakan tuh mam. Itu umur 1 tahun satu kata. Jadi yang paling dini itu adalah di usia 1 tahun. Dia harus bisa satu kata gitu. 2 tahun dia bisa 2 suku kata. Seperti itu, Bu. Oke, itu secara jelas ya. Jadi kalau memang di usia 1 tahunan dia belum bisa betul-betul ada satu kata pun yang tertuju kepada suatu objek ya yang jelas, nah itu perlu dilihat kenapa gitu. Karena harus sudah bisa. Terima kasih Dokter Mika, silakan. Ya, baik dokter, terima kasih dok. Selanjutnya dari Ibu Siti Mulyana, dok. Pagi dok, izin bertanya bagaimana cara penanganan stunting? Yang pertama dok, yang keduanya ada apakah normal ketika bayi yang masih ASI eksklusif tapi pupnya berwarna hijau? Mengapa bisa begitu dok? Oke, terima kasih Ibu Siti Mulyana pertanyaannya. Nah ini bahas-bahas tadi ya. Bagaimana cara penanganan stunting? Tadi pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Brains Windows of Opportunity. Jadi nutrisi di situ penting di 2 tahun pertama. Jadi stunting itu secara definisi kan dia berperawakan pendek akibat kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi yang masa kapan sih? Masa remaja kah, masa anak? Bukan, tapi di 2 tahun pertama kehidupan. Tadi itu terutama bukan 2 tahun, maaf, 1000 hari pertama kehidupan. Jadi sejak dia pembuahan sampai dia usia 2 tahun. Nah, bagaimana cara penanganan stunting? Kalau dia sudah melewati fase golden age-nya itu yang 2 tahun, memang sulit. Dia akan pasti nanti cenderung perawakan akan cenderung tetap pendek. Walaupun misalnya dia tingginya bertambah, tidak bisa kembali ke potensinya yang seharusnya. Misalnya dia harusnya di titik yang normalnya berapa gitu ya. Kalau diploting di kurva tadi ya, tapi karena proses 1000 harinya dia tidak berhasil, maka misalnya di titik 2 tahun dia titiknya stunting. Dia tidak bisa kembali lagi ke titik awal. Sudah irreversible, tidak bisa dikembalikan. Yang kita jaga adalah jangan sampai anak ini jadi kurang gizi, misalnya kurus atau gizi jadi gizi buruk. Yang penting kita jaga dia tetap baik, anaknya bisa bertumbuh secara berat badan dan tingginya nanti tetap naik dengan optimal walaupun tidak di balik ke potensi genetiknya dia. Gitu. Cara penanganannya itu tetap memberikan nutrisi yang optimal. Beri makanan seimbang terdiri dari karbohidrat, protein hewani dan lemak. Kalau misalnya terjadi sudah dilihat nih ini resiko ini stunting di bawah 2 tahun nih, bisa berarti masih bisa diintervensi. Intervensinya apa? Itu dokternya akan melakukan pengaturan nutrisinya ya. Jadi biasanya dihitung, saya lihat kurvanya, saya hitung biasanya dia harusnya masuk seberapa banyak ini makanan. Perkiraan saya evaluasi dulu ibunya di rumah ngasih makanan seperti apakah? Apakah memang sudah memenuhi standar yang makanan seimbang ada karbohidrat, protein hewani dan lemak yang untuk menunjang pertumbuhannya atau memang ada komponen yang kurang. Nah, itu yang diperbaiki. Jangan sampai dia keburu melewati fase 2 tahunnya itu. Gitu. Yang kedua, apakah normal ketika bayi yang masih eksklusif tapi pupnya warna hijau? Bayi eksklusif yang bayi-bayi awal pertama kehidupan memang BAB-nya warnanya tidak langsung kuning. Biasanya dia pertama hitam yang kita sebut dengan meconium. Dia seperti petis gitu ya, kental, nanti berubah kehijauan, lalu 1 mingguan baru naik kuningnya. Walaupun ada juga di beberapa bulan berikutnya nanti kadang-kadang hijau itu karena ASI saking mudahnya diserap, dia itu membuat ususnya bergerak dengan cepat. Nah, si hijau ini bagian dari bilirubin yang memang dikeluarkan di usus. Nah, harusnya dia diserap kembali, tapi karena dia saking cepatnya jalan, yang kebanyakan yang kebuangan dibanding yang keserap balik gitu. Kecuali itu syarat tapi anaknya sehat ya. Kalau memang misalnya anaknya
jadi itu rewel, punya kehijauan, misalnya ada lendirnya atau darahnya, itu berarti hal yang berbeda. Mungkin ini warna kehijauan ini karena memang dia sakit, bukan karena hal yang normal gitu. Oke, silakan Dokter Meka. Ya, baik dokter, terima kasih. Selanjutnya dari Ibu Melda Herawati, saya mau nanya dok, kalau anak di atas 1 tahun, kalau malam saat tidur si anak tidak minum susu sampai bangun pagi, apakah boleh atau harus dibangunkan malam untuk minum susu? Saat bayi baru lahir lebih sering tidur, maka harus dibangunkan untuk disusui. Berapa jam sekali bayinya dibangunkan untuk disusui? Oh jadi Oke, terima kasih Ibu Melda pertanyaannya. Bagus ya, ini untuk yang pertama untuk di atas 1 tahun dulu. Kalau malam si anak tidur tidak minum susu sampai bangun pagi, boleh nggak? Boleh gitu. Memang untuk di atas 1 tahun itu dia bisa tidurnya lebih panjang dibandingkan yang bayi baru lahir. Pasti lebih panjang, bisa 8 jaman pulas aja gitu. Paling kebangun sebentar terus tidur lagi. Jadi jangan dibangunin sekedar buat minum susu, nggak perlu. 1 tahun lagi pulas, untuk pemenuhan nutrisi di atas 1 tahun itu kan 70% makan ya, susu ataupun ASI hanya 30%. Jadi diberikanlah sebelum dia tidur, jangan dibangunkan di malam hari. Karena apa? Di malam hari itu ada hormon pertumbuhan yang keluar. Dia mulai start keluar tuh sekitar jam 9. Jam 9-an sampai jam 2 pagi. Makanya anak-anak harus tidur tuh sekitar jam 8 sudah start tidur. Biar jam 9 malam pada saat dia tidur lelap, tidur dalam, kita sebutnya dalam bahasa medis, hormon pertumbuhannya keluar. Jadi dia tumbuh optimal secara tinggi, secara pertumbuhan secara keseluruhan lah gitu. Sampai jam 2 pagi tuh dia harus tidur lelap. Bayangin kalau ibu malam-malam bangunin, nah nyampe deh si hormon pertumbuhannya itu gitu ya. Nah, untuk sedangkan hal ini berbeda dengan yang bayi baru lahir. Memang dia lebih sering tidur, bisa secara kasarnya lebih banyakkan tidurnya dibanding bangunnya bisa lebih dari bisa 16 jam sendiri tidurnya atau 12 jam sendiri, walaupun tidak langsung panjang 12 jam ya. Nah, berapa jam sekali harus dibangunin? Kalau malam 3 jam, 3 jam sekali. Kalau 2 jam tuh terlalu cepat. Tujuannya apa? Justru yang siang itu kita bangunkan lebih sering biar dia tahu, oh ini siang gitu. Malam tidur lebih panjang, oh ini malam gitu. Jadi saya juga biasanya menyarankan ke pasien-pasien tidurnya dia harus siang itu ya dipaparkan dengan yang terang gitu. Jangan kamar misalnya gelap ya kurang pencahayaan, harus dibawa ke yang terang. Jadi dia secara otak tuh udah tahu, oh ini siang, ini malam-malam memang tidurnya harus lebih panjang. Jadi bisa 3 jam sekali dibangunin kalau bayi baru lahir ya gitu. Ya, terima kasih. baik. Ini dari Ibu Ulfiati Rahmah, apakah anak dengan PDA sudah dilakukan kateter pertumbuhannya akan sama dengan anak pada umumnya? Karena untuk penambahan berat badannya agak sulit, tapi tinggi badannya bertambah. Terima kasih dok. Terima kasih Ibu Ulfiati. Nah, ini untuk anak ya dia dengan PDA. Untuk informasi ke orang tua lainnya ya, PDA itu istilah medis namanya adalah patent ductus arteriosus. Jadi dia kelainan dari lahir, jadi jantung di pembuluh darah di jantungnya itu ada yang nyambung, jadi di situ bisa bercampur, ada akses dari darah yang kotor yang banyak mengandung karbon dioksida ke darah yang mengandung banyak oksigen. Nah, tadi pertanyaannya sudah dilakukan kateter, pertumbuhannya akan sama atau tidak dengan pada umumnya? Satu, ini kateter ini sebenarnya bukan terapi ya Ibu, untuk Ibu Ulfi ya. Kateterisasi pada PDA itu adalah diagnostik. Jadi tujuannya untuk melihat tergantung nih, kateternya bisa 2 hal sih sebenarnya. Dia untuk diagnostik aja, melihat si PDA-nya itu sebesar apa, atau sekaligus dia pasang penutup di situ gitu. Jadi itu yang perlu saya tahu sih sebenarnya, dia kateternya seperti apa dan besarnya PDA itu seperti apa. Yang penting lagi dilihat itu adalah grafik sebelum dia dikateterisasi, dilakukan tindakan penutupan itu seperti apa, dan evaluasi kembali, balik lagi ke awal. Pemberian ini umur berapa ya Bu, mungkin nanti bisa di ini sendiri ya, dia misalnya di fase pemberian ASI-nya benar atau tidak, MPASI benar atau tidak. Jadi kita flashback dulu ke belakang, baru kita pikirkan nih di starting sini kok berat badannya sudah tambah, baru nanti kita pikirkan kenapa ya, bisa juga asupannya
belum optimal gitu, atau ya itu tadi kateternya ini kateter untuk diagnostik, hanya untuk baru melihat sebesar apa PDA tapi bukan untuk melakukan penutupan. Jadi selama si itu PDA-nya masih ada dan besar, dia mungkin memang agak susah tumbuhnya gitu. Terima kasih. Terima kasih dok. Selanjutnya dari Ibu Sispa Tauriska, izin dok bertanya, adakah perbedaan tumbuh kembang anak yang bisa kita lihat secara dini pada bayi yang mendapatkan ASI dengan yang tidak mendapatkan ASI? Oke, terima kasih pertanyaan Ibu Sispa. Untuk secara pertumbuhan perkembangan sebenarnya tidak ada untuk yang kita lihat secara ini ya, kuantitatif tadi ya, berat badan, tinggi badan, semua bisa mencapai potensi yang optimal asal diberikan memang sesuai dengan aturannya. Kayak tadi misalnya dia pun ASI, kita berikan ASI on demand, kualitas ASI-nya berkualitas. Terus misalnya dengan susu formula, dia volume pemberian susu formulanya memang sesuai untuk penambahan berat badannya gitu. Jadi untuk pertumbuhan sebenarnya tidak ada perbedaan. Untuk perkembangan, nah balik lagi, untuk perkembangan itu tidak hanya faktor nutrisi yang penting tadi kan, yang penting stimulasi. Jadi kalau dia anak ASI gitu kan, potensi genetiknya bagus, ibunya pintar, tapi stimulasinya nggak ada, ya udah tetap aja berarti mungkin perkembangannya bisa aja nggak optimal gitu dibandingkan dengan yang misalnya anak yang tidak mendapatkan ASI tapi dia stimulasinya bagus gitu. Jadi semua kembali bukan berdasarkan dia ASI atau tidak untuk pertumbuhan perkembangan ya, tapi kembali lagi nutrisinya betul atau tidak, stimulasinya betul atau tidak, sehingga dia bisa mencapai potensi yang seharusnya. Baik dok, ini dok, maaf dok, ada tambahan dari Ibu Ulfiati dok, kateter penutupan dan PDA-nya ukurannya 4 mm dok. Oke, untuk yang ketutupan berarti harusnya sudah tertutup ya. Nah itu ya berarti bukan masalah medis karena penambahannya kurang, bukan karena si PDA-nya, tapi ya faktor yang mesti dilihat lagi seperti tadi saya jelaskan ke pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, harus dilihat sebelumnya dia praktek pemberian makannya seperti apa, sekarang seperti apa, cukup atau tidak, dan penambahannya itu misalnya ibu ngelihatnya kok nggak banyak, tapi memang misalnya nih di plotting memang segitu ya, mungkin berarti sebenarnya bertambah dengan baik. Jadi kita harus tahu titiknya tuh dia sebenarnya di mana. Begitu sih Bu untuk detailnya. Ya baik, terima kasih dok. Selanjutnya ada dari Ibu Santi Ariestiani, bagaimana dengan penambahan gula dan garam dalam MPASI, apakah boleh dok? Oke, terima kasih Bu Santi atas pertanyaannya. Nah ini pertanyaan banyak mamak-mamak sedunia. Penambahan gula garam MPASI boleh banget. Jadi tapi kan tetap secukupnya. Sebenarnya kita memberikan MPASI itu nggak usah pusing-pusing ya. Jadi berikanlah sesuai, saya diajarkan oleh guru saya, berikanlah apa yang kamu berikan di rumah. Ibunya masak soto, kan? Ya udah itu yang dikasih ke anaknya. Tapi teksturnya pasti dibedakan dong, halus. Atau ibu masak opor, di situ udah ada satu karbohidratnya kan nanti dari bubur berasnya ya. Terus opor itu kan bisa pakai ayam, berarti kan protein hewani sudah ada. Terus lemaknya dari apa? Santan. Jadi 3 komponen utama tuh udah ada. Tinggal teksturnya disesuaikan. Jadi gula garamnya gimana dok? Ibu kalau bikin opor 1 panci, garamnya nggak 1 centong kan? Tapi kan hanya juga sedikit. Jadi pun yang masuk ke anak itu hanya sepersekian dari yang ibu beri, itu nggak masalah. Kan maksimal tuh yang dibolehkan sekitar 1-2 gram per hari. Jadi nggak apa-apa. Gitu. Yang penting bukan makanan yang banyak mengandung gula ya. Jadi makanan seperti biasa, bukan yang snacking yang banyak garam, snacking banyak gula, itu tidak disarankan. Ya, baik, terima kasih dokter. Ini masih ada beberapa pertanyaan dok. Dilanjutkan ya dok? Ya, silakan. Selanjutnya dari Ibu Rini Nur Amalina, dok, bayi 10 bulan alergi seafood dan produk olahan lain yang mengandung ikan, maka di stop dulu pemberiannya. Pada usia berapa anak mulai dikenalkan kembali? Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Rini pertanyaannya. Nah, ini soal alergi peralergian. Biasanya alergi-alergi ini ibu-ibu suka canggih banget diagnosisnya. Jadi makan ini merah-merah alergi, makan ini merah alergi. Nah,
penting kita tahu untuk masalah alergi ini kita langsung jangan judgement dari dia per satu kali makan, dan kita lihat juga apa sih yang bereaksi sejak dia makan sesuatu makanan tersebut itu. Misalnya tadi apakah kulit ataukah alerginya lebih ke apa ya, misalnya ke pencernaan seperti itu, kita harus lihat. Dan itu di satu kali pemberian ataukah di pemberian yang lain nggak ada masalah gitu. Jadi sebenarnya untuk judgmental dia alergi jenis makanan tertentu, untuk objektifnya sebaiknya dilakukan pemeriksaan. Ada pemeriksaan darah khusus untuk melihat semuanya, memang cukup mahal, tapi kalau untuk tanpa pemeriksaan darah pun ya harus diperlakukan pemeriksaan oleh dokter untuk menentukan, oh kayaknya memang benar ini alergi makanan tertentu. Nah, untuk kan sini dibilangnya apa, maka di stop dulu pemberiannya, usia berapa mulai diperkenalkan kembali. Nah itu saya bilang, jadinya kasihannya di anak nih kalau kita sudah langsung label alergi tanpa pemeriksaan yang objektif ya, anaknya tuh jadi nggak dapet nutrisinya. Nih di sini kan seafood ya, proteinnya kan tinggi di situ ya. Jadi anak itu jadi udah nggak boleh semua seafood, padahal sayang dong, itu kan kesempatan dia, apalagi 10 bulan nih tadi di 1000 hari pertamanya dia penting banget dapat protein hewan yang bagus. Jadi kasihan kalau dia nggak dapat gitu. Saran saya ketemu dengan dokter biar dipastikan itu objektif dia alergi seafood atau tidak. Kalau enggak kasihan anaknya, lebih baik aplikasi gitu. Kalau emang ibu sekarang takut belum sempat ketemu dokter, sekarang takut untuk mencoba, ibu harus cari pengganti protein hewani yang lain. Boleh telur, boleh ayam, boleh daging sapi, yang lain selain seafood ya. Tapi tetap saya sarankan untuk cari ekspertisnya dari dokter biar tahu secara objektif betul alergi atau tidak. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Stefani. Selanjutnya dari Ibu Putri Waluyo, Dok. Ini agak panjang, Dok, pertanyaannya. Dok, izin bertanya, anak saya usia 21 bulan, jika marah suka memukul diri sendiri, tetapi tidak sering. Saya selalu stimulasi, harus menyayangi diri sendiri. Dan yang saya baca masih hal normal usia 1-2 tahun jika marah suka memukul, karena belum mampu mengekspresikan emosi. Saya berselisih paham dengan ayahnya, kebetulan di bidang jiwa. Beliau berkata, nanti tes autisme. Saya sebagai ibu merasa denial akan pendapat papinya. Masih normalkah dok hal demikian di atas? Sebagai ibu, stimulasi seperti apa lagi untuk menghentikan kebiasaan marah seperti ini, dok? Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Nah, untuk urusan tantrum sampai mukul diri sendiri sebenarnya harus kita berikan perhatian ya, karena harusnya tidak seperti itu bentuk tantrum anak-anak sampai memukul dirinya sendiri gitu. Biasanya memang umur-umur segini tuh ada fase-fasenya tantrum, tapi tidak menyakiti dirinya sendiri. Kalau saya sih sebenarnya setuju dengan suami ibu ya, kita perlu lakukan eksplorasi lebih lanjut. Bukan harus langsung di label nanti kita tes autisme, tidak, tapi lebih ke tes perkembangan, bukan tes, screening perkembangan secara umum ya. Kita lihat semua aspek perkembangannya, apakah sebenarnya dia nggak ada masalah. Karena kan untuk naik ke diagnostik autisme itu nanti ada lagi pemeriksaan lain-lainnya. Ibu juga harus lihat dia kontak nggak nih. Kalau yang biasa gampang dilihat adalah kontak. Kalau dia diajak ngomong, ngelihat nggak matanya ke ibu gitu, atau siapapun lah gitu. Diajak ngomong lihat nggak, atau kalau dipanggil dia sibuk sendiri nggak respon, lama banget dipanggil dia sibuk aja sendiri gitu, atau sering melakukan gerakan berulang-ulang gitu, misalnya kayak tadi ya mukul diri sendiri itu mungkin bisa juga bukan proses marah, misalnya lagi tidak marah tapi dia mukul-mukulin kepalanya sendiri, atau gerakan berulang goyang-goyangin badannya kayak gitu-gitu terus. Nah itu juga perlu diperhatikan. Tapi tetap harus saya setuju dengan suami ibu untuk kita harus ekspertisnya pertama dengan screening perkembangan yang paling awal. Begitu Bu. Baik, terima kasih dok. Selanjutnya dari Ibu Mersiana. Dok, anak saya lahir dengan prematur 28 minggu dengan berat badan lahirnya 1,8 kilo. Sekarang sudah usia 6 tahun. Apakah ada perbedaan tumbuh kembang anak lahir normal dengan prematur? Ya, terima kasih Ibu Mersiana Fitriasari atas pertanyaannya. Nah, ini 28 minggu mudah sekali ya Bu ya, anaknya lahirnya jadi cukup
sangat dini dari jauh tuh, hampir sekitar 10 minggu dari usia yang seharusnya dia lahir. Nah, perbedaan tumbuh kembang anak lahir normal dengan prematur ada atau tidak? Kembali lagi ke 1000 hari pertama kehamilan. Ini kan 28 minggu itu dia belum mencapai, baru akan mencapai trimester 3 ya. Trimester 3 itu kan yang pematangan semua organ-organ. Trimester 3 kehamilan maksud saya, di 7, 8, 9 bulan. Nah, itu pematangan segala macam organ termasuk otak. Nah, adakah perbedaan tumbuh kembang anak lahir normal? Pada saat di fase yang sebelum lahir ke dunia di dalam rahim, dia kan tidak maksimal ya, tidak sampai yang seharusnya 9 bulan dia udah keluar. Nah, mungkin pada saat awal-awal itu dia punya resiko. Saya bilang resiko ini ya, bukan pasti dia ada gangguan tumbuhan. Resiko mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Tapi apabila di fase begitu dia lahir, sisanya itu sampai usia 2 tahun dia mendapat nutrisi yang cukup, stimulasi yang cukup, maka dia akan tetap bisa catch up sama seperti pertumbuhan perkembangan bayi atau anak yang lahir dengan umur yang seharusnya matur, bukan prematur gitu. Jadi sebenarnya yang penting itu adalah fase yang 2 tahun awalnya itu tetap dioptimalisasi gitu. Nah, sekarang sudah umurnya 6 tahun. Saya kurang tahu kan di sini tidak dijelaskan ya tumbuh kembangnya seperti apa. Itu diperiksakan. Ya. Dok, maksudnya 7 bulan katanya, Dok. Oh, 7 bulan. Oke, 7 bulan. Oke, berarti masih bagus ya. Ini 6 tahun udah jauh kan soalnya. Ya, 7 bulan masih bagus berarti. Nah, Ibu tadi itu ke presentasi saya tadi ya. MPASI-nya coba tolong diperbaiki, disesuaikan dengan sudah saya presentasikan tadi, diberikan MPASI yang baik. Ibu juga makan makanan yang bergizi sehingga ASI yang diberikan berkualitas, stimulasi di mana saja, di kapan saja, diajak bermain anaknya, itu dioptimalisasi. Jadi dia tetap bisa tumbuh berkembang seperti anak yang tidak lahir prematur. Dan jangan lupa, di titik saat ini, sebaiknya diperiksakan ke dokter, titik perkembangan saat ini dan pertumbuhan saat ini dia sudah pas atau belum. Nanti kan bisa dilihat kurvanya itu dari dia lahir sampai 7 bulan. Dia sampai yang di weight faltering atau tidak. Dia perkembangannya telat atau tidak. Nah, mumpung masih 7 bulan, kalau memang ada sesuatu, kita langsung intervensi secepat-cepatnya sebelum mencapai usia 2 tahun. Gitu. Oke, Dokter Meka, silakan. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Atikah Safitri. Pagi, Dok, anak saya memiliki ruam merah di pipi yang semakin lama semakin melebar dan gatal, apalagi jika habis makan ikan dan telur. Sebelum MPASI hanya ASI eksklusif. Apakah ini karena alergi, Dok? Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih pertanyaan Ibu Atika. Ya, ini namanya yang ruam-ruam merah di pipi itu, yang kalau heboh banget, yang sampai kering kulitnya, merah banget. Itu biasanya dialami pada anak-anak yang memang mungkin orang tuanya dari seperti itu, bapak atau ibunya, itu akan menurun ke anaknya, walaupun tidak gejala alerginya tidak sama. Nah, untuk penyebabnya memang alergi, namun alerginya terhadap komponen apa itu tidak bisa langsung serta-merta karena makanan. Karena dermatitis atopik itu bisa disebabkan banyak hal ya, bisa karena misalnya debu atau debu tungau rumah misalnya jadi di selimut apa ya, di spray ada tungau rumah ya kita lihat, atau produk-produk yang dipakai, produk kosmetik dan skincare bayi yang dipakai ke bayi itu bisa juga menimbulkan keluhan seperti itu gitu. Ganti sabun, ganti krim itu pun bisa. Sabun-sabun yang banyak mengandung parfum. Jadi nggak harus selalu dengan karena alergi makanan, karena presentasi untuk alergi makanan itu sendiri yang menimbulkan dermatitis atopik itu sebenarnya juga tidak terlalu besar gitu. Jadi harus dicari gitu. Jadi itu masih mungkin, tapi masih mungkin juga karena penyebab lainnya, Bu, nggak harus karena makan ikan atau telur. Ya, terima kasih. Ya, baik, Dokter. Sepertinya sudah habis, Dok, pertanyaannya, Dok. Dan sudah pukul 10.30 juga, Dok. Ada yang mau ditambahkan lagi, Dok?
Ini untuk yang tadi terkait screening autisme. Nah, ini saya udah baca tambahan informasinya ya. Tadi seperti saya bilang, tidak harus langsung untuk kita periksakan untuk ini anak autis atau tidak bukan, tapi lebih ke screening perkembangan, Bu. Screening perkembangan itu dilakukan kepada semua anak, bukan hanya anak yang berisiko bermasalah. Anak normal pun di screening, namanya juga screening. Justru dengan screening itu kita tahu anak ini ada masalah atau enggak. Justru kalau ibu sudah melakukan screening pada anak ibu dan ternyata misalnya secara perkembangan motorik, terus kognitif segala macam yang ada masalah, tapi yang tantrumnya itu yang bermasalah, ibu kan juga bisa bilang ke suami ibu, ini secara screening perkembangan dokternya bilang nggak ada masalah, mungkin memang pengendalian lebih ke pengendalian emosi yang perlu diatur seperti itu. Ini hanya permisalan ya, jadi itu tergantung hasil screening perkembangan tadi. Begitu. Terima kasih atas tambahannya tadi. Ya, terima kasih banyak Dr. Stefani, spesialis anak, atas materi dan jawaban-jawabannya, Dok. Sangat bagus dan bermanfaat untuk kita semua ya, Dok. Selanjutnya ini ada yang mau ditambahkan lagi, Dok, sebelumnya, Dok? Sudah, ini ada yang mau nanya satu lagi, boleh atau gimana? Iya, boleh, Dok. Oke ya, terakhir ya. Yang terakhir, Oke. Dok. Ini dari baby. Ya, itu baby pretty ya, jadi bayinya usia 2 bulan. Apakah bayi perlu diberi sufor? Nah, tadi di ini saya share screen ulangnya biar ingat sama-sama. Bentar. Oke, nah tadi masih nggak cukup lihatnya sebenarnya dari mana? Lihat dari kenaikan berat badan bayi. Jadi nanti kita harus tahu dulu secara kurva, plotting kurva, atau kita hitung penambahan berat badannya sesuai atau tidak. Kalau misalnya sesuai, sebenarnya berarti sebenarnya mencukupi. Kadang kita sendiri tidak percaya diri. Aslinya kayaknya nggak cukup deh gitu. Kok anaknya masih nangis? Padahal ya bayi memang cuma bisa nangis. Mau ngarepin dia ngomong, udah cukup mah, aslinya udah cukup. Nggak mungkin kan kayak gitu. Jadi semua harus kembali kita evaluasi ya dari itu apakah kenaikan berat badan cukup atau tidak. Dan kalau memang tidak cukup, ibu masih menyusui eksklusif, ya kita evaluasi dulu manajemen taksinya 1-2 minggu. Kalau memang nanti ternyata sudah diperbaiki, beratnya tidak bertambah juga, ASI tetap lanjut, tapi kita support juga dengan penambahan susu formula, begitu, ataupun ASI donor. Terima kasih. Semoga memuaskan jawabannya. Silakan Dr. Nita. Ya, terima kasih Dokter Stefani. Selanjutnya ini sepertinya sudah tidak ada lagi ya Dok pertanyaannya Dok. Ada yang masih mau ditambahkan Dok? Enggak, saya titip seperti pesan saya terakhir tadi di slide ya. Saya titip untuk Bapak Ibu sekalian yang masih punya anak di bawah 2 tahun, kita ambil kesempatan emas itu 2 tahun pertama kehidupan untuk menghasilkan anak yang optimal sesuai potensi genetiknya kan. Pasti kita mau anak itu cerdas, sehat. Nah, itu juga nanti anak-anak itu kan akan jadi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Jadi semua dititipkan kepada orang tua calon pemimpin bangsa ini nantinya. Itu saja. Sebelumnya terima kasih juga Dr. Meka sebagai moderator. Terima kasih kepada Rumah Sakit Permata Pamulang dan Arla yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk sharing informasi ini ke ayah bunda sekalian. Terima kasih. Ya, silakan Dr. Meka. Baik Dokter, terima kasih banyak Dok. Saya ambil kesimpulan sekali lagi ya Dok ya. Yang pertama, 1000 hari pertama kehidupan yaitu 270 hari kehamilan sampai usia 2 tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak itu ada nutrisi, lingkungan, dan genetik ya Dok ya. Genetik tapi hanya sekitar 20% dari penelitian. Yang paling penting adalah nutrisi dan lingkungan. Kemudian kita harus evaluasi dan pantau tumbuh kembang anak secara rutin, bisa melalui buku KIA atau pakai aplikasi Primaku dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Terakhir, 1000 hari pertama kehidupan adalah periode emas, dan ini tidak bisa kembali atau diulang lagi, jadi ambil kesempatan itu sebaik-baiknya. Baik, Dokter. Cukup ya, Dok? Oke. Oke, baik. Terima kasih Dr. Stefani, spesialis anak atas waktunya.
Sangat bermanfaat sekali dok materinya. Ya, terima kasih. Mohon maaf ada apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin live ya, Dokter Meka. Terima kasih dok. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, acara selanjutnya kita masuk ke sesi pembagian hadiah. Kita akan undi hadiahnya, maka kita share screen dulu.